Dan membutuhkan pemikiran yang sangat tinggi. Sebenarnya itu semua untuk pemula sih agak rumit, malas, dan enggan memasuki ilmu ini. Akan tetapi lama-kelamaan akan kehilangan semua rasa itu karena sadar bahwa filsafat itu bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Aktivitas filsafat melibatkan akal pikiran secara utuh, konsisten, dan bertanggung jawab. Bertanggung jawab dalam aktivitas itu. Para filsuf mencoba mengungkap apa? Yaitu mengungkap realitas. Kegiatan mengungkap realitas ini membutuhkan bahasa sebagai sarana bagi pemahaman terhadap realitas tersebut. Dari sini muncullah berbagai istilah teknik filsafat. Yang pertama, substansi, yang kedua, eksistensi, yang ketiga, invensi, dan yang keempat, kategori. Istilah ini muncul dalam bidang utama filsafat, yakni satu, metafisika, yang kedua, epistemologi, yang ketiga, aksiologi. Oleh sebab itu, dalam video ini saya akan membahas salah satu istilah tersebut, yakni aksiologi. Dan sebelum saya melanjutkan video kali ini, sesuai dengan kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Aprilia Widiastuti dari kelas MBL 1E. Selamat menyaksikan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Kalau kita berbicara mengenai filsafat aksiologi, tentunya tak sah guys kalau kita tidak tahu apa sih arti dari filsafat aksiologi. Nah, dalam filsafat ini, filsafat dalam bahasa Arab berarti falsafah, dan dalam bahasa Yunani adalah filosofia, berasal dari kata philos yang mempunyai arti cinta, dan sofia yang berarti pengetahuan. Jadi filosofia berarti cinta kebijaksanaan atau kebenaran. Sedangkan aksiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu aksios yang artinya adalah nilai, dan logos artinya teori, yaitu yang berarti teori tentang nilai. Nilai yang dimaksud adalah sesuatu yang dimiliki oleh manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan. Nah, aksiologi merupakan cabang ilmu filsafat yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmu. Jadi, yang ingin dicapai aksiologi adalah hakikat yang ada di pengetahuan, yaitu aspek pembahasan aksiologi, yaitu membahas tentang nilai atau moral yang berlaku di kehidupan manusia. Dari aksiologi secara garis besar muncullah dua cabang filsafat yang membahas aspek kualitas hidup manusia, yaitu etika dan estetika. Yang pertama yaitu etika. Nah, apa sih etika itu? Etika adalah salah satu cabang ilmu filsafat yang membahas moralitas, nilai baik, dan juga buruk. Dalam hal tersebut, para ahli membagi etika menjadi dua, yakni
atau fikih. Yang kedua, etika normatif. Nah, etika normatif merupakan mendasarkan pendiriannya atas norma. Ia dapat mempersoalkan norma yang diterima oleh seseorang atau juga masyarakat itu secara lebih kritis dan dapat mempersoalkan apakah norma itu benar atau salah. Yang kedua, estetika. Nah, estetika adalah salah satu cabang filsafat yang mempersoalkan seni dan keindahan dan juga memberikan suatu perhatian khusus kepada seni, selera, rasa, dan berbagai macam apresiasi kepada suatu keindahan. Nah, secara ilmiahnya, estetika merupakan ilmu yang mengenai nilai-nilai yang dihasilkan dari emosi sensori yang biasa dikenal dengan sebutan sentimentalis atau cita rasa. Jadi, estetika dibagi menjadi dua, yaitu deskriptif. Nah, deskriptif yakni menguraikan serta melukiskan fenomena-fenomena pengalaman, keindahan. Dan yang kedua yaitu ada normatif. Nah, normatif ini yakni mempersoalkan serta menyelidiki hakikat dasar dan aturan pengalaman keindahan. Jadi, fungsi filsafat itu apa sih? Nah, fungsi filsafat sendiri itu adalah menjaga dan